Para jemaah sekalian, Syekhul Islam memang sangat keras tentang Maulid Nabi. Beliau meyakini bahwa acara Maulid Nabi adalah bid'ah yang mungkar, ya, yang tercela, yang diingkari. Tapi beliau tidak katakan dolalah, tidak katakan sesat. Beda ya. Sesat dengan mungkar yang diingkari itu beda. Sesat dengan makruh itu beda. Makruh itu dibenci, diingkari, dibenci. Tapi kalau sesat jelas haram. Ya. Nah, di keterangan beliau, Syekhul Islam, beliau memang keras mengatakan Maulid Nabi termasuk ya kemungkaran, kebid'ahan. Namun lihat di keterangan yang lain. Dalam kitab beliau Iqtida As-Siratil Mustaqim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fata'dhimul maulidi wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengagungkan Maulid Nabi dengan menjadikannya perayaan itu dilakukan oleh sebagian orang. Dan wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Sebagian orang yang melakukan Maulid Nabi, buat perayaan Maulid Nabi itu mendapatkan pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena baiknya tujuan orang itu, wa ta'dhimihi li Rasulillah, karena pengagungannya terhadap Rasulullah. Para jemaah, Ibnu Taimiyah mengatakan, sebagian orang yang buat Maulid Nabi itu mendapat pahala yang besar karena niatnya baik. Para jemaah, apa ada bid'ah sesat yang berpahala orang melakukannya? Tolong para jemaah, bawakan dalil. Sejak kapan ada bid'ah sesat kalau dilakukan orang dengan niat baik, niat ingin mengagungkan Nabi, terus dapat pahala besar? Di mana itu? Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bid'ah sesat kalau dilakukan dengan niat baik dapat pahala. Nggak ada. Lalu kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan ini? Ini menunjukkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Maulid Nabi tidak sesat, namun diingkari. Beliau tidak suka, beliau sangat mengingkari, namun tidak sesat. Lihat alasannya. Kama qaddamtuhu laka annahu yahsunu min ba'din nasi ma yustaqbahu minal mu'min al-musaddid. Sebagaimana sudah kujelaskan bahwa terkadang sebagian masalah baik bagi sebagian orang, namun bagi orang yang sudah istiqomah jelek. Nah, jadi menurut Syekhul Islam, Maulid Nabi itu bagi orang-orang yang sudah cinta sunnah, semangat mengamalkan sunnah, para ulama, orang-orang yang betul-betul sudah menghidupkan sunnah Nabi, musaddid, istiqomah di atas agama, tidak perlu Maulid Nabi. Tercela, nggak perlu itu. Karena nggak ada contoh, tidak perlu. Bukan sesat, tapi tak perlu dilakukan. Namun sebagian orang perlu. Orang yang masih jauh dari sunnah, tak ingat Nabi, tak kenal sejarah Nabi, tentu bagus sekali acara Maulid itu. Berpahala besar. Kata siapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, para jemaah, kita karena terlanjur pokoknya harus sesat, akhirnya sulit sekali menerima penjelasan para ulama yang berbeda. Sulit sekali. Bahkan Syekhul Islam, ucapan Syekhul Islam ini selalu ditakwil dengan takwil yang salah. Saya dapati beberapa takwil ustadz kita. Sebagian mengatakan, oh, maksud Syekhul Islam itu adalah kalau orang awam. Kalau orang awam yang tidak tahu dia Maulid Nabi itu bid'ah, maka dapat pahala besar. Subhanallah. Ini belajar dari mana ustadz kita ini? Sejak kapan ada kalau orang awam, orang bodoh yang nggak tahu bid'ah, kalau buat bid'ah dapat pahala besar? Itu ajaran dari mana itu? Kalau betul lah Maulid Nabi itu bid'ah sesat, maka siapapun yang melakukannya tak akan mungkin dapat pahala. Walaupun orang bodoh, sejak kapan orang bodoh buat bid'ah sesat berpahala besar?
Ini pendapat yang sangat ngawur sekali. Para jemaah, sebagian ustadz kita lagi mentakwil. Oh, maksud Ibnu Taimiyah itu mujtahid. Kalau ulama mujtahid berijtihad, menurut dia, menurut ulama ini maulid Nabi boleh, maka ulama itu melakukan maulid Nabi dapat pahala besar. Ini pun satu keanehan yang luar biasa para jemaah. Sejak kapan kalau masalah bid'ah, ulama berijtihad, ijtihadnya salah, terus dapat pahala besar? Ini ajaran dari mana para jemaah? Mujtahid itu kalau benar dapat pahala cuma 2. Kalau salah dapat juga pahala 1, bukan besar para jemaah. Karena dia salah. Pahalanya pahala ijtihad saja. Lah antum kan kita meyakini maulid Nabi ini sesat. Terus ada ulama berijtihad, berarti ijtihadnya kan salah. Kok bisa dikatakan dapat pahala besar? 1 pahalanya para jemaah, bukan besar. Bukan itu yang dimaksud Ibnu Taimiyah. Kita saja yang memaksakan. Karena terlanjur pokoknya harus sesat maulid Nabi. Akhirnya ucapan Ibnu Taimiyah ini kita takwil-takwil sendiri. Padahal beliau sudah menegaskan. Maksudnya apa? Bid'ah maulid Nabi itu dibenci bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah kuat sunnahnya, tak perlu maulid Nabi, tak perlu. Tapi bagi orang awam, jauh dari sunnah, perlu untuk mereka mendekatkan mereka ke masjid dan lain sebagainya. Itu yang beliau maksud. Beliau contohkan seperti kata beliau, walihada qila lil imami Ahmad an ba'dil umara. Pernah ditanya kepada Imam Ahmad, ada pemimpin anfaqa ala mushafin alfa dinar, pernah menghabiskan uang untuk menghiasi satu Al-Quran, mushaf Al-Quran, 1000 dinar habis. Faqala, kata Imam Ahmad, da'hum, biarkan saja. Fahada afdalu ma anfaqu fihi dhahab. Itu emas yang paling utama yang pernah dia infakkan. Tak disalahkan. Padahal kata Ibnu Taimiyah, ma'anna madhabahu anna zukhrufatal masahifi makruhatun. Padahal menurut Imam Ahmad, menghias-hiasi mushaf sampai menghabiskan banyak uang tadi makruh. Jadi makruh, dibenci, bukan haram, bukan sesat. Daripada si raja ini, si pemimpin ini menghabiskan harta untuk yang tak bermanfaat, ya mending untuk menghiasi Quran. Nggak apa-apa, bagi dia nggak apa-apa. Uangnya banyak daripada untuk yang tak bermanfaat lain, ya sudah, nggak apa-apa. Makruh. Padahal Imam Ahmad meyakini makruh. Itu beliau contohkan. Berarti menurut Syekhul Islam, maulid Nabi itu makruh. Namun bagi sebagian orang nggak apa-apa. Para jamaah, begitulah penjelasan, sebagian penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Dan sebenarnya banyak lagi para jemaah. Intinya, ulama Ahlus Sunnah, ulama Salafi sejak dulu kala berbeda pendapat masalah maulid Nabi. Sebagian besar justru mengatakan maulid Nabi bid'ah yang baik. Dan ini yang diyakini kaum muslimin di Indonesia ini. Kenapa kita serang mati-matian para jemaah? Mereka adalah Ahlus Sunnah, memiliki dasar dan memiliki rujukan para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Semoga ini bermanfaat, tambahan ilmu bagi kita bahwa maulid Nabi jelas-jelas masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama Salafi Ahlus Sunnah sejak dahulu kala. Maka mari tambah ilmu kita, lapangkan dada kita, buka pikiran kita, buka mata, buka telinga, buka hati. Terimalah argumentasi ilmiah, walaupun itu mungkin menegur apa yang selama ini salah dari keyakinan-keyakinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.